Bab 311. Metode pemulihan khusus. Menyaksikan air mata Yang Su meledak seperti bendungan yang pecah, Long Chen tidak tahan melihat orang yang begitu cantik menangis begitu sedih di depannya. Pada saat itu, dia tidak bisa membantu tetapi mencoba menghiburnya. Jangan menangis, mari kita bicarakan ini. Air mata tidak akan menyelesaikan masalah. Yang Su, marah, mengangkat tangannya untuk menamparkan Long Chen. Tapi alih-alih memukulnya, dia akhirnya melemparkan dirinya ke pelukan Long Chen, menangis lebih keras. Ini membuat Long Chen sedikit panik, tangan dan kakinya bergerak dengan kikuk mencoba menghibur Yang Su. Yang paling dia takuti adalah seorang wanita menangis, apalagi seorang wanita cantik menangis. Kamu, tenanglah dulu, kita bisa membicarakan ini. Aku tidak bisa berbicara denganmu, kamu kehilangan ingatanmu. Apapun yang saya katakan, Anda pasti tidak akan mengakuinya. Aku bisa bicara, aku mungkin kehilangan ingatanku, tapi aku tidak kehilangan akal sehatku, kata Long Chen sambil tersenyum masam. Apakah kamu tidak kehilangan akal sehatmu? Yang Su sebentar berhenti menangis, mengangkat kepalanya, dan menatap Long Chen. Long Chen mengangguk penuh semangat dan mundur setengah langkah. Yang Su ragu sejenak, apakah tindakanmu untuk mundur serius? Jangan salah paham, aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Itu terlalu dekat, aku mungkin mulai berpikir lain, kata Long Chen sambil tersenyum pahit. Tapi tindakan kecil mundur itu, sangat menyakitkan, membuat hatiku sakit. Yang Su memelototi Long Chen. Long Chen berkata, kamu tidak seperti ini sebelumnya, kata Yang Su. Sebelumnya, kaulah yang memaksakan diri padaku. Sekarang setelah kamu akhirnya kembali, kamu tidak mengingatku dan bahkan menjaga jarak dariku, kamu benar-benar berubah. Long Chen menyeringai pahit, apakah jarak kita dianggap jauh? Baru setengah langkah, aku masih bisa mencium aroma harum dari tubuhmu. Tapi saya ingin lebih dekat lagi. Yang Su melangkah maju. Long Chen berpikir untuk mundur, tapi Yang Su sudah mendekat. Pada jarak ini, tidak ada penghalang di antara mereka. Long Chen merasakannya, kepenuhan yang luar biasa itu. Apakah kita harus berbicara seperti ini? Jakun Long Chen terombang-ambing. Yang Su memperhatikan detail ini dan ingin tertawa, tetapi mengingat amnesianya, dia tidak bisa, setelah kamu kehilangan ingatanmu, apakah kamu selalu berada di Qianzhou? Tidak, saya berasal dari kota kekaisaran. Seseorang di sana mengarahkan saya ke Qianzhou. Long Chen menjelaskan. Jadi, apakah kamu ingat sesuatu sekarang? Yang Su bertanya. Untuk saat ini, saya hanya mengingat segalanya tentang satu orang. Selain itu, saya belum memiliki ingatan yang lengkap, hanya fragmen, kata Long Chen. Siapa orang itu? Seorang wanita, kata Long Chen. Lalu bagaimana kamu memulihkan ingatanmu dengannya? Mungkin karena, malam itu. Saya mengerti, Anda tidak perlu mengatakan lebih banyak, ikutlah dengan saya. Yang Su menyela kata-kata Long Chen dan meraih tangannya untuk pergi. Tunggu, kemana kamu membawaku? Kamu belum memberitahuku siapa dirimu bagiku. Aku wanitamu. Pernyataan Yang Su secara efektif membungkam Long Chen. Beberapa saat kemudian, Yang Su menarik Long Chen ke dalam mobilnya. Mengemudi dengan cepat, Yang Su segera tiba di dekat taman terpencil dan bahkan mengemudikan mobilnya ke garasi parkir dalam ruangan yang gelap. Kita bisa mulai sekarang. Yang Su menatap Long Chen. Mulai dari apa? Mulailah hal itu, hal antara seorang pria dan seorang wanita. Mungkin itu akan membantumu memulihkan ingatanmu, kata Yang Su. Tidak, saya pikir Anda mungkin salah memahami apa yang saya katakan sebelumnya, tentang malam itu. Kamu benar-benar bertele-tele. Yang Su sedikit membungkuk dan kemudian membaringkan kursinya. Selanjutnya, Yang Su dengan agresif menerkam Long Chen, berbalik untuk mengambil alih. Sungguh, ini tidak benar. Long Chen berbicara dengan sungguh-sungguh. Lalu mengapa kamu mencubitku? Benarkah? Hanya sedikit lebih rendah. Oh, baiklah. Setelah sekian lama, di tengah keintiman, Yang Su berbagi banyak kenangan dengan Long Chen. Long Chen terdiam, tetapi ingatan yang berhubungan dengan Yang Su dengan cepat muncul di benaknya. Selain itu, ini bukan ingatan yang terfragmentasi, tetapi ingatan yang terkait dengan Yang Su, hampir pulih sepenuhnya. Mungkinkah ini benar-benar memiliki efek ajaib seperti itu? Long Chen tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Dalam sekejap mata, 1 jam berlalu. Mobil menjadi tenang, Yang Su lelah, tetapi ekspresinya benar-benar rileks. Apakah kamu ingat sesuatu sekarang? Susu, melihat ekspresimu, sepertinya kamu tidak peduli apakah aku ingat atau tidak. Long Chen bertanya sambil tersenyum. Bukan itu, aku hanya merasakannya. Kamu tunggu, kau baru saja memanggilku apa?
Yang Su tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres dan dengan cepat duduk tegak. Apakah kamu sudah pulih? Kenangan yang berhubungan denganmu, aku mengingatnya sekarang, tetapi sisanya masih cukup kabur, meskipun aku yakin mereka akan segera dipulihkan. Long Chen mengulurkan tangan dan dengan lembut mencubit pipi Yang Su, berbicara dengan lembut, pasti sulit bagimu untuk menemukan cara ini untuk memulihkan ingatanku. Ini sama sekali tidak sulit, ini yang saya inginkan. Tidak, maksudku, aku hanya ingin bersamamu, Yang Su dengan cepat menjelaskan, bukannya aku suka hal semacam itu. Maksudmu kamu sebenarnya tidak suka berhubungan intim denganku? Ah, tidak, maksudku aku hanya suka bersamamu. Baiklah, aku hanya menggodamu, kata Long Chen, bagaimana kabar keluargamu akhir-akhir ini? Mendengar pertanyaan Long Chen, ekspresi Yang Su dengan cepat menjadi murung, tidak bagus. Mengapa? Long Chen bertanya. Awalnya, keluarga yang kami, sebagai keluarga seni bela diri yang kuat, baik-baik saja. Namun baru-baru ini saya tidak tahu mengapa, muncullah sekelompok kultivator dengan seni bela diri yang sangat menakutkan. Keterampilan mereka hampir melampaui pemahaman kita, menggambarkan mereka menggunakan seni divine tidak akan berlebihan. Semua orang menyebutnya transenden. Keluarga seni bela diri seperti kita sama sekali tidak bisa bersaing dengan mereka. Kemunculan mereka telah menggeser dinamika kekuatan di dunia seni bela diri. Hampir semua keluarga pencaksilat telah menjadi pion mereka. Jika kita menolak untuk tunduk, kita akan ditindas secara brutal. Keluarga yang kami termasuk di antara mereka yang ditindas dengan kejam. Para ahli yang sangat kuat itu meremehkan untuk bertindak melawan keluarga seni bela diri seperti keluarga kita sendiri tetapi akan mengatur keluarga lain untuk menghancurkan kita. Petik 2. Yang Su berkata dengan getir. Aku akan kembali bersamamu. Long Chen berbicara dengan lembut. Mungkin jangan, Yang Su sedikit menundukkan kepalanya dan berbicara pelan, meskipun kamu dihormati di Kunlun, peringkat di antara para kultivator top di seluruh dunia, bahkan melampaui alam dewa bela diri mungkin tidak cukup untuk melawan mereka yang transenden. Tidak perlu memprovokasi mereka. Long Chen, keluarga kami telah merencanakan untuk diam-diam meninggalkan Qianzu untuk menghindari masalah lebih lanjut, tetapi saya tidak ingin pergi, saya ingin bersama Anda. Petik 2. Aku akan menemanimu pulang dulu. Nada Long Chen sangat lembut. Tapi di balik kelembutan itu ada ketegasan yang tak terbantahkan. Yang Su sedikit terkejut, lalu mengangguk ringan, berpakaian sendiri, menyalakan mobil, dan keluar dari tempat parkir. Long Chen dengan lembut menutup matanya, alisnya sedikit berkerut. Dia bertanya-tanya apakah transenden yang disebutkan oleh Yang Su juga bisa menjadi bagian dari kuil Dewa Surgawi. Long Chen tidak menyuarakan pertanyaannya tentang kuil Dewa Surgawi, tapi dia benar-benar penasaran. Di dunia ini, dia bertanya-tanya ada berapa banyak kultivator, sebuah pemikiran yang sangat menarik baginya. Dan apakah tatanan dunia manusia akan sangat terganggu oleh kemunculan banyak kultivator adalah kekhawatiran alami lainnya bagi Long Chen saat ini. Long Chen sangat menyadari bahwa itu sebagai seorang kultivator, dia tidak akan pernah bisa mengisolasi dirinya dari dunia. Daripada secara pasif menunggu bahaya tertentu, dia lebih suka belajar secara proaktif tentang keagungan yang tersembunyi di balik kota-kota yang ramai di dunia kultivasi yang luar biasa. Bab 312. Tuan Muda Keluarga Wei. Long Chen, bersama dengan Yang Su, kembali ke keluarga Yang. Di kediaman keluarga Yang Shenhui dan Yang Ji, terkejut ketika mereka melihat Long Chen kembali bersama Yang Su. Kakek, ayah, Long Chen telah kembali. Yang Su berkata sambil tersenyum. Ah, Long Chen, masuklah dengan cepat. Yang Shenhui adalah orang pertama yang bereaksi, dengan bersemangat menarik Long Chen ke dalam rumah. Yang Ji juga diliputi emosi, dengan hangat menarik Long Chen bersama dengan Yang Shenhui. Yang Su, melihat ayah dan kakeknya berperilaku sama, atau bahkan lebih sayang terhadap Long Chen daripada sebelumnya, merasakan dorongan yang tak dapat dijelaskan untuk menangis. Apakah susu yang sudah kembali? Susu, kamu. Saat itu, Ibu Yang Su berjalan keluar dari dapur. Dia berhenti di tengah kalimatnya, tiba-tiba memperhatikan Long Chen dan tertegun sejenak. Kemudian, Ibu Yang Su memegang spatula, hendak memukul Long Chen. Bu, apa yang kamu lakukan? Yang Su buru-buru turun tangan. Jangan sembrono, kata Yang Shenhui juga. Namun Ibu Yang Su tidak mengindahkan pengekangan apapun, berteriak keras, apakah kamu masih melindunginya? Selama kepergiannya, tahukah Anda berapa kali susu menangis untuknya? Dia menghabiskan banyak malam tanpa bisa tidur. Anda tahu, dia tidak pernah menangis sebanyak ini sepanjang hidupnya. Anak laki-laki yang tidak bertanggung jawab ini, sepertinya dia sama sekali tidak peduli dengan susu saya. Petik 2. Bu, kamu salah paham, bukan seperti itu. Yang Su dengan cepat menjelaskan,
dia kehilangan ingatannya selama pertempuran besar di puncak Kunlun, berkeliaran di kota kekaisaran, dan baru saja kembali. Bukan niatnya untuk menghilang. Kehilangan ingatan. Ibu Yang Su berhenti sejenak, benarkah? Ya, kata Long Chen sambil tersenyum masam, Bibi, ingatanku masih pulih secara bertahap. Seharusnya tidak lama lagi sebelum dipulihkan sepenuhnya. Mengapa kamu berani datang ke sini? Cepat pergi, ambil susu dan cari tempat untuk bersembunyi sampai ingatanmu kembali. Ini terlalu berbahaya di sini, desak Ibu Yang Su. Ah! Long Chen bingung, Bibi, aku. Dengarkan saja aku, pergi, ambil susu dan pergi. Rumah kami saat ini tidak aman, sering ada orang yang melecehkan kami, dan jika mereka melihat Anda di sini, siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi. Dan susu, beberapa orang memiliki niat buruk terhadapnya, kata Ibu Yang Su dengan serius. Aku tidak takut, kata Long Chen, Bibi, meskipun aku kehilangan ingatanku, kemampuan bertarungku telah meningkat dibandingkan sebelumnya. Anda dapat yakin. Aku datang ke sini khusus untuk menghadapi mereka yang menekanmu, seperti yang Susu sebutkan yang sering terjadi. Kekuatanmu, itu benar-benar tidak terpengaruh, tanya Ibu Yang Su. Tidak sama sekali, kamu bisa santai, Long Chen meyakinkan sambil tersenyum. Long Chen, kita semua sangat senang kemampuanmu masih utuh, tetapi bajingan itu didukung oleh Transcendent, dan kecakapan bertarung para Transcendent itu menakutkan. Long Chen, saran saya adalah jangan mengambil risiko apapun, kata Yang Shen Huai dengan serius. Kakek, kamu bisa tenang. Saya tidak akan datang jika saya tidak benar-benar yakin saya tidak akan membiarkan ada yang salah, kata Long Chen, yang disebut Transcendent ini hanyalah semut di mata saya akan melindungi kalian semua. Yang Shen Huai dan yang lainnya, tergerak oleh tatapan tegas Long Chen, tersentuh. Namun, meski tersentuh, mereka masih tidak percaya bahwa itu Long Chen bisa melawan Transcendent. Chen kecil, bibimu memahami tekadmu, dan aku sangat tersentuh, tapi kami tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko ini. Selama Anda dan Susu masih hidup dan sehat, tidak ada hal lain yang penting. Tolong, bawa Susu dan pergi, kata Ibu Yang Su lembut. Di matanya, ada keputusasaan yang tak ada habisnya. Keputusasaan ini, Long Chen merasa sangat jelas. Tekanan mengerikan dari para Transcendent itu hampir menghancurkan keluarga ini. Mata Yang Su sedikit memerah saat dia memeluk ibunya dan berbisik, Bu, apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkanmu, aku tidak akan meninggalkan rumah ini. Berhentilah menjadi tidak masuk akal, lebih baik kamu pergi dengan cepat. Saya mendengar bahwa bocah keluarga Wei membawa orang-orang malam ini untuk menemukan Anda. Jangan tunda lagi. Ibu Yang Su mendorongnya. Yang Su menggelengkan kepalanya dengan paksa, tidak mau pergi. Saat itu, bel pintu tiba-tiba berbunyi, sangat mendesak, disertai dengan ketukan keras. Sudah berakhir. Wajah Ibu Yang Su sedikit berubah, pasti bocah keluarga Wei itu. Susu, kamu dan Long Chen bergegas keluar dari pintu belakang. Aku tidak akan pergi, kata Yang Su menantang. Long Chen juga berbisik, Bibi, jangan khawatir. Tidak akan ada masalah. Malam ini, saya akan menyelesaikan semua masalah untuk Anda. Saat dia berbicara, Long Chen sudah berjalan ke pintu dan dengan cepat membukanya. Siapa kamu? Seorang pria muda mengenakan jas hujan hitam, diikuti oleh sekitar selusin orang, menerobos masuk. Pemuda itu, dengan sebatang rokok di mulutnya, mengajukan pertanyaan kepada Long Chen tetapi tidak menunggu jawaban sebelum dia berjalan ke sofa, duduk, dan dengan angkuh menyilangkan kakinya. Sikapnya yang provokatif sangat menjijikkan. Tuan Tua Yang, saya tahu Anda memegang pengaruh paling besar dalam keluarga Yang. Saya datang ke sini setiap hari, dan malam ini saya akhirnya menangkap Yang Su di rumah. Di depan Yang Su, buat pernyataan, maukah kamu membiarkan Yang Su menikah denganku? Pemuda itu menatap Yang Shen Huai, mengisap asap. Yang Shen Huai sama sekali tidak menyukai pemuda ini. Dia berbicara dengan tegas, Tuan Muda Wei, saya akan mengulangi apa yang telah saya katakan sebelumnya. Bertanya padaku tidak ada gunanya. Anda harus bertanya pada Yang Su sendiri. Jika dia tidak setuju, maka kita juga tidak. Saya menghormati keputusan cucu perempuan saya Yang Su. Pendapat apa yang mungkin dia miliki? Tuan Muda Wei melihat ke arah Yang Su, mengukurnya dari atas ke bawah sebelum melirik. Susu, jika kamu ikut denganku, kamu akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Pikirkan tentang itu. Kamu. Yang Su mengejek dengan dingin, Wei Tong, kamu hanya seekor anjing yang dibesarkan oleh para Transcendent itu, seekor anjing pengganggu, apakah kamu bahkan memenuhi syarat? Kamu sedang mencari kematian. Wei Tong tiba-tiba berdiri, mengangkat tangannya untuk memukul Yang Su. Long Chen melangkah maju dan langsung muncul di depan Wei Tong, menatapnya dengan dingin.
Tatapan sedingin es ini langsung membuat Wei Tong takut, membuatnya tanpa sadar tidak berani menyerang. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, Wei Tong bertanya, siapa kamu? Saya orang Yang Su. Ingat nama saya Long Chen. Jika Anda pergi ke Istana Yama, ingatlah untuk menyebutkan nama saya. Long Chen berkata dengan dingin. Long Chen. Haha, tidak pernah mendengar tentangmu. Saya pikir Anda adalah orang yang hebat. Ternyata kamu bukan siapa-siapa, itu lucu. Dari caramu berbicara, kamu bahkan berpikir untuk membunuhku. Wei Tong tertawa terbahak-bahak. Selusin orang yang dia bawa juga tertawa terbahak-bahak. Saudara Wei, anak ini tidak tahu seberapa tinggi langitnya. Nak, apakah kamu tahu siapa yang ada di belakangku? Ketika saya memberitahu Anda mungkin tidak akan bisa tidur. Itu disebut kuil Dewa Surgawi. Mengapa repot-repot mendiskusikannya dengannya? Mungkinkah rakyat jelata kecil ini tahu apa kekuatan transendental dari kuil Dewa Surgawi itu? Wei Tong berkata sambil tertawa mencemooh, kata-katanya berlumuran ejekan. Oh, kalau begitu anggap aku tidak berpendidikan. Saya tidak ingin darah di ruang tamu, mari kita keluarkan ini. Ke-11 dari kalian bisa datang padaku bersama-sama. Long Chen berkata dengan acuh tak acuh dan mulai berjalan keluar. Anak ini ingin mati. Kita harus mewajibkannya. Saudara-saudara, ayo pergi, waktunya membunuh. Wei Tong berbaring dengan malas dan mengikuti keluar. Bab 313. Bala bantuan keluarga Wei. Konflik besar akan meletus, dan seluruh keluarga yang Shen Huai sangat tegang. Jika konflik meletus dan Long Chen tidak bisa menang, maka setelah itu, mereka kemungkinan besar harus menyerah pada keinginan keluarga Wei. Pada titik ini, Yang Shen Huai dan yang lainnya menyadari bahwa konflik itu tidak dapat dihindari. Bahkan jika Long Chen ingin mundur sekarang, putra keluarga Wei tidak akan setuju. Kecuali Long Chen berlutut dan bersujud, tetapi dengan temperamen Long Chen, dia lebih baik mati daripada membungkuk. Ayo pergi dan lihat-lihat, dan bersiaplah untuk pergi kapan saja. Yang Shen Huai menginstruksikan dengan lembut. Beberapa saat kemudian, sekelompok orang berkumpul di area terbuka di luar villa keluarga Yang. Long Chen berdiri sendirian melawan Wei Tong dan 10 anak buahnya, ekspresinya tenang. Wei Tong memelototi Long Chen dengan permusuhan dan mengejek, Nak, tahukah kamu nasib apa yang menantimu? Izinkan saya memberi Anda petunjuk pertama, mungkin lengan Anda yang meninggalkan tubuh Anda, lalu kaki Anda, dan terakhir kepala Anda. Apakah kamu tidak takut? Mencoba menyadarkanku sebelum pertarungan, Tuan Muda Wei. Taktik itu sudah ketinggalan zaman. Long Chen berkata dengan enteng, saya menyarankan Anda untuk memberitahu Tuan Anda yang ada di belakang Anda saat masih ada waktu. Jika tidak, Anda anjing, mungkin tidak akan pernah melihat Tuan Anda lagi. Beraninya kamu menghinaku. Saudara-saudara, pergi, bunuh dia. Wei Tong memerintahkan tanpa ragu-ragu. Tetapi setelah Wei Tong berteriak, dia melihat orang-orang di sampingnya tidak bergerak. Apa yang kamu lakukan? Pergi. Wei Tong meninggikan suaranya. Tapi saat kata-katanya jatuh, orang-orang di sampingnya tiba-tiba dan menakutkan jatuh satu persatu. Apa yang terjadi? Wajah Wei Tong menjadi pucat, dan dia buru-buru berjongkok untuk memeriksanya. Dia menemukan bahwa semua orang yang dia bawa telah berhenti bernapas. Yang menakutkan adalah tidak ada luka di tubuh mereka, dan mereka mati dengan cara yang sangat misterius. Long Chen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, acuh tak acuh, kamu tidak perlu merenungkannya. Sampah seperti semut ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk membuatku benar-benar bergerak. Secara tidak sengaja, dengan menjentikkan jari, saya dapat mengirim mereka dalam perjalanan. Apakah kamu, bunuh mereka semua? Wei Tong bertanya. Long Chen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Wei Tong tersentak kaget, tidak bisa membayangkan sudah berapa lama Chen melakukannya. Tapi ketakutan itu benar-benar tumbuh di hatinya. Anggota keluarga yang juga benar-benar bingung. Mereka tahu Long Chen tangguh, tetapi mereka tidak membayangkan dia sekuat ini, bagaimana dia bergerak dan bagaimana dia membunuh orang-orang itu benar-benar di luar pemahaman mereka. Teknik seperti itu benar-benar bisa digambarkan sebagai keajaiban. Apakah Anda juga seorang transenden? Wei Tong memikirkan kemungkinan yang menakutkan ini. Long Chen, bagaimanapun, melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan, saya bukan transenden, dan Anda tidak perlu bertanya lebih jauh. Jika aku tidak perlu membuatmu tetap hidup untuk mengeluarkan orang di belakangmu, kamu sudah mati sekarang. Buat panggilan, panggil seseorang. Long Chen memotong kata-kata Wei Tong. Malam ini, dia harus berurusan dengan keluarga Wei. Jika ada yang disebut transenden datang, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Wei Tong menatap keras pada Long Chen, masih sangat menantang.
Mengapa aku harus mendengarkanmu? Saya dari keluarga Wei, dan keluarga saya sudah menjadi kekuatan bawahan kuil Dewa Surgawi. Jika kamu berani menyentuhku, kamu. Wam. Dengan lambaian tangannya di udara, Long Chen langsung membuat Wei Tong berteriak. Sisi kanan wajahnya langsung berlumuran darah, beberapa gigi beterbangan. Anda dapat terus menantang saya jika Anda mau. Saya tidak keberatan. Saya punya waktu untuk bermain dengan Anda. Long Chen berbicara tanpa urgensi, nadanya setenang angin sepoi-sepoi. Baiklah, kamu tunggu saja. Wei Tong tidak berani keras kepala lagi dan langsung menelepon keluarganya. Tapi dengan bodohnya, dia tidak memberitahu keluarganya bahwa Long Chen mungkin seorang transenden. Setelah menerima konfirmasi yang jelas dari ayahnya bahwa dia akan segera datang, Wei Tong menutup telepon, sangat bersemangat. Aku tidak peduli siapa kamu, lebih baik kamu minta maaf sekarang, atau begitu ayahku datang, kamu pasti akan melakukannya. Diam. Long Chen membentak. Segera setelah itu, Long Chen memukulnya dengan tamparan di udara. Dengan keras, Wei Tong menemui kematian yang mengerikan di tempat, nafas meninggalkan tubuhnya seketika. Adegan ini secara drastis mengubah ekspresi Yang Shen Huai dan yang lainnya. Dengan membunuh Wei Tong, Long Chen sekarang telah menjadi musuh keluarga Wei yang tidak dapat didamaikan. Long Chen, kamu. Yang Shen Huai membuka mulutnya, ragu-ragu untuk berbicara. Tapi Long Chen berkata, kakek, tidak perlu panik. Wei Tong harus mati, nilainya habis, dan kami tidak lagi membutuhkannya. Adapun keluarga Wei, benar-benar tidak perlu takut. Saya sendiri sudah cukup untuk menekan mereka. Sebenarnya, saya ingin menggunakan keluarga Wei untuk mengeluarkan beberapa orang dari kuil Dewa Surgawi. Saya sangat tertarik pada mereka. Petik 2. Mendengar kata-kata Long Chen, Yang Shen Huai, istrinya Yang Ji, dan Yang Su semua tidak bisa menahan senyum pahit. Mereka dipenuhi rasa takut oleh kuil Dewa Surgawi, tempat para transenden berkumpul. Namun, Long Chen sama sekali tidak takut dan bahkan secara aktif berusaha untuk terlibat dan menyelidiki kuil Dewa Surgawi. Tindakan seperti itu tidak dapat disangkal berani. Ibu, ayah, kakek, aku percaya pada Long Chen. Jika dia tidak bisa menangani konsekuensinya, dia pasti tidak akan melakukan ini, kata Yang Su serius. Sampai sekarang, kita hanya bisa mempercayainya juga. Long Chen, saya benar-benar setuju dengan tindakan Anda. Wei Tong, menggunakan kekuatan ayahnya untuk menggertak orang lain, benar-benar pantas mati. Jika kali ini, kamu tidak bisa menangani masalah dan kita semua harus mati, maka bibi rela mati untuk tujuan ini tanpa keluhan, kata ibu Yang Su dengan sungguh-sungguh. Kata-katanya membuat Yang Su meneteskan air mata. Karena Yang Su mengerti bahwa ibunya mempercayai Long Chen sepenuhnya, mengetahui bahwa Long Chen adalah suaminya. Itu karena ibunya mengakui suaminya bahwa dia akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, setengah jam telah berlalu. Di luar villa keluarga Yang, satu demi satu mobil mulai berdatangan. Segera, ratusan pria dengan cepat masuk, mengelilingi rumah keluarga Yang, kehadiran mereka luar biasa. Di mana anakku? Seorang pria, berusia lebih dari 50 tahun, masuk. Penatua, memegang pisau panjang dengan udara yang ganas dan mengancam, adalah kepala keluarga Wei, Wei Xiu. Putramu ada di bawah kakiku. Long Chen menunjuk ke tubuh Wei Tong yang sudah mendingin. Setelah melihat ke bawah, mata Wei Xiu langsung memerah, kamu membunuhnya. Siapa bilang aku membunuhnya? Apa kau punya bukti? Ini, ambil mayatnya. Long Chen dengan santai menendang tubuh Wei Tong tepat ke kaki Wei Xiu. Tindakan ini mengejutkan Wei Xiu menjadi sangat marah. Dia berlutut untuk mengkonfirmasi kematian putranya, dan dalam kemarahannya, dia meraung, bunuh mereka semua. Ratakan tempat ini dan jangan tinggalkan yang selamat. Dalam sekejap, ratusan orang beraksi. Hampir setengah dari orang-orang ini berasal dari komunitas seni bela diri. Ini adalah kekuatan terkuat yang bisa dikumpulkan keluarga Wei. Long Chen tetap tenang dan tidak mengubah pendiriannya berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Sikap yang tak tergoyahkan seperti itu bahkan di tengah kekacauan membawa ketenangan sesaat bagi Wei Xiu yang mengamuk, namun itu tidak mengurangi niatnya untuk membunuh. Dia secara pribadi mengambil pisau perang dan bertempur dengan orang banyak. Bab 314. Biarkan Anda menelepon seseorang. Saat ratusan orang menyerang bersama, termasuk Wei Xiu mengacungkan pedangnya untuk menyerang, Long Chen tetap tidak terganggu, tangannya rileks di belakang punggungnya, tidak menunjukkan niat untuk mengambil tindakan. Long Chen, berhati-hatilah. Yang Su tidak bisa membantu tetapi memperingatkan. Yang Shen Huai dan yang lainnya juga menegang, hati mereka melompat ke tenggorokan mereka. Tapi dalam sekejap mata, sesuatu yang mengejutkan Yang Su dan yang lainnya terjadi.
Mereka yang menyerang Long Chen semuanya secara misterius jatuh ke tanah di tengah serangan. Setelah jatuh, mereka tidak akan pernah bisa berdiri lagi, nasib mereka tidak diketahui. Bang, bang, bang. Serangkaian suara, satu demi satu. Dalam waktu kurang dari 30 detik, ratusan orang telah jatuh, hanya menyisakan Wei Xiu yang masih maju. Tapi ternyata, Wei Xiu juga ketakutan. Namun, dia bergerak terlalu cepat untuk berhenti dan, menggertakkan giginya, terus mengayunkan pedangnya ke arah Long Chen. Long Chen menatap dengan ekspresi kosong, diam-diam menatap Wei Xiu. Pedang Wei Xiu berhenti saat jaraknya hanya 1 kaki dari alis Long Chen. Bukannya dia ingin berhenti, tapi dia menghadapi kekuatan yang sangat menakutkan. Wei Xiu meraung pelan, menggunakan semua kekuatan yang bisa dia kumpulkan, tapi tetap tidak bisa menggerakkan pedangnya lebih jauh, bahkan tidak 1 inci pun. Wei Xiu yang ketakutan ini, bagaimanapun juga, adalah eksistensi tingkat Grandmaster seni bela diri. Tetapi menghadapi pemuda ini, Wei Xiu merasa seperti anak berusia 3 tahun yang bergulat dengan orang dewasa yang saleh, bahkan tidak pada level yang sama, itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Ada gerakan lagi. Long Chen bertanya dengan enteng. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Wei Xiu akhirnya menjadi takut. Siapa saya, Anda tidak berhak mengetahuinya. Long Chen dengan lembut mengangkat tangannya dan menjentikkan pedang Wei Xiu. Seketika, pedang Wei Xiu berubah menjadi bubuk, berserakan di tanah. Wei Xiu pingsan seolah terkuras, berlutut di depan Long Chen. Bukan karena dia ingin berlutut, tetapi kekuatan yang luar biasa memaksanya. Wajah Wei Xiu benar-benar berubah, pria di hadapannya tampak seperti dewa surgawi yang berinkarnasi. Bagaimana mungkin dia bisa bersaing? Mungkin hanya para transenden itu yang memiliki kesempatan untuk melawannya. Bahkan jika dia telah membawa ratusan orang, menghadapi pemuda ini, mereka seperti semut belaka, bahkan tidak mampu melakukan 1 serangan pun, bahkan tidak memenuhi syarat untuk memaksanya mengambil tindakan nyata. Dengan pemikiran itu, Wei Xiu benar-benar merasa hancur. Sementara itu, Yang Shen Huai dan yang lainnya juga sangat terkejut. Mereka bahkan belum melihat Long Chen bergerak, namun semua musuh telah jatuh. Kemampuan seperti itu tidak bisa hanya digambarkan sebagai transformasi ilahi, itu seperti metode para dewa, menggigil sampai ke tulang, mengirimkan getaran ke tulang belakang. Menatap Wei Xiu, Long Chen bertanya dengan tenang, ingin hidup. Apa maksudmu? Maksudmu, kau tidak akan membunuhku. Mata Wei Xiu yang bengkak dan putus asa berani menunjukkan secercah harapan. Membunuh atau tidak membunuhmu tergantung pada penampilanmu, kata Long Chen acuh tak acuh. Keluarga Wei Anda beralih kesetiaan ke apa yang disebut kuil Dewa Surgawi, bukan? Saya akan memberi Anda kesempatan, memanggil orang-orang dari kuil Dewa Surgawi, sebanyak yang Anda bisa panggil. Jika Anda berhasil membawa lebih dari 3, Anda akan terhindar dari kematian. Para transenden itu, bagaimana saya bisa tahu begitu banyak? Aku hanya tahu 1, Will, akankah itu berhasil? Wei Xiu bertanya dengan hati-hati. Pada saat ini, keinginan Wei Xiu untuk membalas dendam telah berubah menjadi permohonan untuk bertahan hidup. Perubahan dramatis ini terjadi dalam rentang waktu yang sangat singkat. Tidak ada yang mau mati. Sebagai manusia normal, setiap orang memiliki naluri bertahan hidup, tidak terkecuali Wei Xiu, meski baru saja kehilangan seorang putra. Tidak apa-apa, panggil dia. Namun, karena Anda hanya dapat membawa 1, Anda harus dilucuti dari seni bela diri Anda, 1 tangan dipenggal, dan berlutut di depan keluarga yang telah Anda tekan dengan keras untuk mengaku dan meminta maaf sebelum Anda dapat pergi. Jika tidak, kematianmu sudah pasti. Long Chen berbicara dengan acuh tak acuh. Saya setuju. Wei Xiu mengangguk tanpa ragu-ragu. Dia diam-diam berpikir bahwa selama para transenden dari kuil Dewa Surgawi tiba, dia akan diselamatkan. Pada saat itu, tidak peduli apa yang telah dia setujui, dia bisa berbalik dan bahkan mengambil kesempatan untuk membalas dendamnya menggunakan kekuatan para transenden. Oleh karena itu, Wei Xiu sangat setuju. Kalau begitu panggil orang-orangmu. Tangan Wei Xiu yang agak gemetar mengeluarkan ponsel dan menelepon. Semenit kemudian, Wei Xiu menutup telepon dan berkata, transenden itu ada di clubhouse tidak jauh dari sini, butuh waktu sekitar 10 menit untuk sampai ke sini. Kerja bagus, kata Long Chen. Dia mengarahkan jarinya ke Wei Xiu dari kejauhan. Ses. Dalam sekejap, dantian Wei Xiu meledak, ki sejatinya langsung menghilang, tanpa meninggalkan jejak. Ini berarti bahwa sejak saat itu, Wei Xiu akan menjadi orang biasa tanpa kesempatan untuk melangkah ke jalur seni bela diri lagi. Kemarahan membanjiri Wei Xiu, dan dia menyemburkan darah, hampir pingsan. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, Long Chen membuat gerakan lain, masih dari kejauhan, dan lengan kanan Wei Xiu terkilir. Menyembur.
Wei Xiu meludahkan banyak darah, frustrasi dan marah. Pria itu bahkan belum tiba, mengapa kamu sudah bergerak? Karena aku tetap akan melakukannya, mengapa tidak melakukannya lebih awal? Oh, apakah Anda berpikir untuk menunda sampai apa yang disebut transenden itu tiba sehingga Anda dapat menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan saya, dan kemudian Anda tidak perlu cacat dan anggota tubuh Anda terkilir? Long Chen bertanya. Mendengar ini, seluruh tubuh Wei Xiu gemetar. Dia tidak menyangka bahwa pikirannya telah benar-benar terlihat. Kamu kejam. Aku, Wei Xiu, telah benar-benar kalah. Dengan lemah jatuh ke belakang, Wei Xiu menatap kosong ke langit malam, tampak sedih. Namun, Long Chen tidak bersimpati padanya. Jika malam ini, orang yang dikalahkan adalah dirinya sendiri, maka dia dan keluarga yang akan menghadapi malapetaka. Dan nasib Yang Su akan semakin menyedihkan. Jadi, bagi Long Chen, Wei Xiu adalah seseorang yang sama sekali tidak layak mendapat simpati. Bahkan jika dia meninggal, itu tidak kurang dari yang pantas dia dapatkan. Wei Xiu, ketika kamu membiarkan putramu bergabung dengan keluarga lain untuk menindas keluarga Yangku, pernahkah kamu berpikir bahwa suatu hari kamu akan dikalahkan secara menyeluruh? Yang Shenhuai mendekati Wei Xiu, berjongkok, dan berbicara dengan gembira namun dengan nada serius. Yang Shenhuai, jangan terlalu bahagia, bahkan jika saya mati, bahkan jika keluarga Wei mulai sekarang menurun, keluarga yang Anda dan pemuda ini pada akhirnya hanya akan menemui jalan buntu. Kuil Dewa Surgawi bukanlah sesuatu yang bisa Anda provokasi. Tunggu saja sampai mati, haha, tunggu kematian. Wei Xiu tiba-tiba mulai tertawa terbahak-bahak. Tawanya sangat menggelegar, membuat Yang Shenhuai dan keluarga yang merasa agak dingin. Karena orang-orang seperti Yang Su masih sangat takut pada yang transenden. Namun, Long Chen benar-benar tenang, dan mengejek, jika kamu punya otak, tidak akan sulit untuk mengetahui bahwa itu karena aku berani membiarkanmu memanggil orang-orang dari kuil Dewa Surgawi, aku harus punya cara untuk berurusan dengan mereka. Anda tidak dapat memikirkan hal ini, yang hanya menunjukkan bahwa Anda sangat bodoh. Tidak heran keluarga Qianzu Wei Anda telah menjadi anjing yang dibesarkan oleh kuil Dewa Surgawi. Saya dengan hormat menyarankan Anda untuk tidak mempermalukan orang dengan nama keluarga Wei, mengakui kesalahan Anda, dan menerima hukuman Anda seperti laki-laki. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Pada titik ini, Wei Xiu benar-benar menyerah. Kalau begitu, aku akan mengampuni nyawamu, jadi kamu bisa menyaksikan bagaimana guru transendenmu yang terhormat mati di tanganku. Ekspresi Long Chen dingin. Wei Xiu tidak berbicara lagi, merasa seolah-olah dia akan kehilangan kekuatan untuk berbicara. Sekitar 10 menit kemudian, sesosok tinggi melangkah ke tempat ini, merevitalisasi Wei Xiu, seolah jiwanya tiba-tiba kembali ke tubuhnya. Bab 315. Membunuh yang transenden. Wei Xiu melambaikan tangannya dengan panik, dipenuhi dengan kegembiraan. Sosok tinggi dan ramping itu, mengambil langkah kecil, berjalan menuju Wei Xiu dengan acuh tak acuh. Long Chen melirik ke atas, pendatang baru yang mengenakan jubah hitam, rambut panjangnya diikat dengan santai, menyerupai karakter langsung dari sejarah itu sendiri pemandangan yang mungkin memang menipu orang biasa dari komunitas seni bela diri. Kepala keluarga Wei, sepertinya keluargamu telah mengalami kejatuhan yang cukup parah di sini. Gao Qiu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menyeringai saat dia berhenti di depan Wei Xiu. Tuan Gao, aku benar-benar merasa malu, tetapi pria di hadapanmu ini, dia tampaknya transenden seperti dirimu sendiri aku hanya tidak bisa mengalahkannya. Kali ini, putra saya terbunuh, dan semua orang yang saya bawa telah disergap. Tuan Gao, kaulah satu-satunya yang bisa membantuku sekarang. Ekspresi Wei Xiu serius. Kepala keluarga Wei, saya mengira Anda adalah anjing yang galak, itulah sebabnya kuil Dewa Surgawi kami menahan Anda. Tapi sekarang, sepertinya kamu tidak cukup kejam, yang membuatku kecewa. Gao Qiu berbicara dengan acuh tak acuh. Setelah mendengar kata-kata ini, Wei Xiu menjadi pucat. Mungkinkah Gao Qiu tidak akan membantunya? Sama seperti Wei Xiu mulai putus asa, Gao Qiu berbicara lagi, apapun, kamu masih anjing dari kuil Dewa Surgawi kita, dan kita tentu saja tidak akan membiarkan orang luar menggertakmu. Mendengar ini, Wei Xiu segera tersenyum dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Merendahkan diri seperti itu memuakkan. Wei Xiu, hidup seperti ini, kamu mungkin juga sudah mati, kamu telah mempermalukan leluhurmu. Yang Shenhuai mengejek. Dengan senyum dingin, Wei Xiu menjawab, hidup adalah yang paling penting. Hantu tua Yang, tunggu saja. Keluarga yang Anda akan segera hancur. Dengan guru Gao Qiu di sini, tidak ada di antara kalian yang akan selamat. Benarkah begitu? Saya percaya yang pertama mati adalah Anda. Long Chen tersenyum samar. Saat Wei Xiu hendak berbicara, ekspresinya tiba-tiba membeku.
Tiba-tiba, hati Wei Xiu meledak, dan dia langsung mati. Gao Qiu mengangkat alisnya, tampak terkejut dengan metode Long Chen. Tapi itu saja hanya kejutan. Sepertinya kamu memang seorang kultivator dan bukan seseorang dari dunia seni bela diri. Gao Qiu berkata dengan lembut. Long Chen melirik Gao Qiu dan dengan tenang berkata, saya tidak peduli apakah Anda transenden dari kuil Dewa Surgawi atau yang lainnya, tetapi di Qianzu, di Xia Agung, ini bukan tempatnya, kamu menjadi liar. Kamu pikir kamu cocok untuk mengucapkan kata-kata seperti itu? Gao Qiu mengejek dengan jijik. Kemudian, berpaling untuk melihat Yang Su, dia menilainya selama beberapa detik sebelum berkata, tidak heran orang bodoh dari keluarga Wei itu begitu terobsesi padamu. Anda memang memiliki kecantikan. Jika Anda bersedia ikut dengan saya akan berpura-pura tidak tahu apa-apa malam ini, dan keluarga yang Anda tidak akan terluka. Anggap saja. Tersesat, kamu tidak layak. Yang Su menjawab tanpa ragu-ragu. Oh, kalau begitu kamu bisa mati dulu. Tidak ada semut yang berani memuntahkan omong kosong di hadapanku dan masih hidup untuk menceritakan kisahnya. Anda tidak akan menjadi pengecualian. Gao Qiu mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara. Swoosh! Seberkas cahaya kemasan, mengandung energi menakutkan yang tak tertandingi dengan seni bela diri Truki, melesat ke arah Yang Su. Yang Su pasti akan mati jika terkena itu. Tetapi dengan Long Chen di sana, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Dengan sedikit jentikan jarinya, Long Chen dengan mudah menghilangkan cahaya kemasannya. Anak muda, mengingat masa mudamu dan sulitnya pelatihanmu, sampai sekarang, aku belum pernah mencoba membunuhmu. Jadilah cerdas dan kenali situasi Anda, pergi sekarang, dan saya dapat mengabaikan fakta bahwa Anda telah membunuh seekor anjing yang dibesarkan oleh kuil Dewa Surgawi kita. Gao Qiu berkata dengan lembut. Anda benar mengatakan bahwa Wei Xiu adalah seekor anjing, tetapi menurut saya, Wei Xiu adalah anjing liar yang tidak dapat dijinakkan oleh kuil Dewa Surgawi. Dan Anda adalah anjing rumahan sejati. Long Chen berkata dengan senyum tipis. Kamu sedang mendekati kematian. Gao Qiu sangat marah. Marah sekarang. Lalu datang dan coba bunuh aku. Nada Long Chen acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak takut pada Gao Qiu. Gao Qiu tidak berniat memanjakan Long Chen dan dia langsung menyerangnya. Boom! Gerakan sederhana Gao Qiu melepaskan energi yang menakjubkan, menyebabkan villa keluarga yang bergetar seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Dampak ganas seperti itu sangat sulit dicapai dengan seni bela diri Truki, itu melampaui apa yang bisa dipahami oleh manusia biasa. Tapi Long Chen tetap tidak terpengaruh dan dengan tenang membalas. Dalam sekejap mata, keduanya bertukar lusinan gerakan, dan sepertinya sulit untuk mengatakan siapa yang menang. Namun, bagi mata yang cerdas, jelas bahwa Long Chen tenang dan tenang dari awal hingga akhir. Sementara Gao Qiu, sang penyerang, menjadi semakin panik. Karena serangan tanpa henti terbukti tidak efektif, Gao Qiu menyadari ada sesuatu yang salah. Jika pria di hadapannya hanyalah seorang kultivator biasa, dia tidak akan begitu kuat. Dan pada saat ini, dia masih dengan tenang bertukar gerakan dengan Gao Qiu, seolah mempermainkannya. Ini menunjukkan bahwa wilayah pemuda itu tidak di bawahnya sendiri. Sangat mungkin, dia memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Mendengar pemikiran ini, Gao Qiu panik. Anak muda, saya akui, Anda benar-benar seorang guru yang luar biasa, dan bahkan di dalam kuil Dewa Surgawi, Anda bisa menjadi sosok berpangkat tinggi. Mengapa kita tidak berdamai? Saya dapat merekomendasikan Anda untuk masuk ke kuil Dewa Surgawi, bagaimana dengan itu? Gao Qiu berbicara dengan sungguh-sungguh, ingin menyerukan gencatan senjata. Tapi Long Chen tidak berniat berkompromi. Seranganmu sudah berakhir, sekarang giliranku. Long Chen dengan dingin membalas, dan kemudian dia melancarkan serangan. Bang! Dengan satu pukulan, Long Chen mengirim Gao Qiu terhuyung mundur. Gao Qiu hanya merasakan kepalan tangan Li Xiu sama ganasnya dengan guntur. Keganasan ini datang tidak hanya dari kekuatan spiritual pemuda di hadapannya tetapi juga dari kekuatan fisik yang menakutkan. Gao Qiu semakin cemas. Saya tidak bercanda dengan Anda, saya juga tidak sengaja menyeret ini, saya tulus ingin membawa Anda ke kuil Dewa Surgawi. Ini adalah kekuatan transendental yang berada di peringkat 10 besar di Grid Xia, Anda pasti tidak akan menyesal bergabung. Mendengar ini, Long Chen tidak bisa menahan tawa. Maaf, tapi aku tidak tertarik dengan kuil Dewa Surgawi. Dan kamu, malam ini, kamu harus mati. Saya adalah salah satu yang dipilih surga di dalam kuil Dewa Surgawi, bukan seperti Wei Xiu. Jika Anda berani membunuh saya, pasti akan ada akibatnya. Selain itu, Anda bahkan mungkin tidak berhasil. Kata Gao Qiu dengan nada berat. Benarkah begitu? Long Chen mencibir. Membunuhmu akan semudah merogoh tas dan mengambil apa yang aku inginkan.
Karena kamu kebal terhadap alasan, aku jamin, kamu akan menyesali ini. Tunggu saja. Gao Qiu dengan cepat mundur, mencoba melarikan diri. Tapi Long Chen tidak akan memberinya kesempatan sedikit pun untuk melarikan diri. Long Chen mengangkat tangannya, satu jari mengarah keluar. Boom! Kekuatan satu jari ini merobek udara dengan kecepatan tinggi, kehadirannya yang menakutkan menembus area tersebut, mengunci Gao Qiu. Gao Qiu merasakannya dan buru-buru berbalik untuk menanggapi dengan seluruh kekuatannya. Tapi seberkas cahaya putih langsung menembus hati Gao Qiu, dia tidak bisa mempertahankannya. Karena yang digunakan Long Chen adalah jari penjepit bunga Sekte Buddha. Kamu benar-benar bisa membunuhku, ini tidak mungkin. Bang! Gao Qiu jatuh tertelungkup ke tanah, tidak pernah bangkit lagi. Seorang transenden baru saja dieksekusi oleh Long Chen. Transenden, seperti itu tidak dapat menahan satu pukulan pun. Long Chen berkomentar. Dia memiliki banyak teknik rahasia Sekte Buddha lainnya yang belum dia gunakan, seperti raungan singa, teknik tanpa wajah, tubuh Vajra yang tidak bisa dipecahkan, dan segel penekan iblis. Sayangnya, Gao Qiu tidak bisa bertahan cukup lama. Atau lebih tepatnya, kekuatan Gao Tong tidak bisa mendorong Long Chen untuk mengungkapkan teknik ini satu persatu. Long Chen, ini mungkin benar-benar merepotkan sekarang. Yang Shen Huai berkata dengan nada pahit. Long Chen telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa, dan sementara Yang Shen Huai dan yang lainnya sangat gembira. Teror belaka dari kuil Dewa Surgawi mencegah mereka untuk benar-benar merasa gembira. Lagi pula, tidak hanya ada satu atau dua transenden di dalam kuil Dewa Surgawi. Dan di sini, hanya ada Long Chen. Long Chen berbicara dengan tenang, jangan khawatir. Bahkan jika kuil Dewa Surgawi tidak mengejarmu, aku akan mencarinya sendiri. Kuil Dewa Surgawi telah lama mendambakan kelompok bayangan naga dengan niat buruk, setelah melakukan beberapa upaya pembunuhan terhadap orang-orang dekatku. Jika kuil Dewa Surgawi tidak dimusnahkan, tidak satupun dari mereka akan memiliki kedamaian, dan saya tidak akan memiliki ketenangan. Tidak peduli hidup atau mati, aku akan berdiri di sisimu. Susu berkata, tatapannya ditentukan. Susu, jangan terus-menerus membicarakan kematian. Dengan saya di sini, bahkan jika langit runtuh, saya bisa menahannya. Tidak ada yang akan terjadi padamu, Long Chen meyakinkannya dengan lembut. Susu mengangguk penuh semangat, sangat tersentuh. Rasa aman yang ditawarkan Long Chen padanya adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh orang lain di dunia ini. Kekuatan Xiao Chen tentu tidak kurang dari transenden manapun, saya percaya pada Xiao Chen. Ibu Yang Su berkata dengan serius. Ayah, kita telah mencapai titik tidak bisa kembali. Terlepas dari hidup atau mati, kita harus mengikuti Long Chen ke medan perang, untuk berjuang tanpa penyesalan. Yang Ji berbalik untuk berbicara dengan Yang Shen Huai. Saya juga tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Long Chen, yakinlah, keluarga yang akan bertarung bersamamu sampai akhir. Jika ada sesuatu yang Anda ingin kami lakukan, katakan saja, dan kami akan bertarung dengan sekuat tenaga. Yang Shen Huai menyatakan dengan muram. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.